Pembusukan demokrasi lewat Dewan Aglomerasi. Bau-bau pembusukan demokrasi di negeri ini semakin tercium. Tentu ini bukan bau yang sedap, karena namanya juga kebusukan. Dalam sistem pemerintahan, pembusukan demokrasi itu menjadi lawan dari meritokrasi. Maka ketika yang dibangun ialah prinsip-prinsip anti-demokrasi dan di sisi lain spirit meritokrasi justru dipinggirkan, demokrasi di republik ini sesungguhnya sedang menuju awan gelap. Kegelapan masa depan demokrasi seperti itulah yang kini dikhawatirkan banyak orang setelah melihat serangkaian manuver elit penguasa yang tanpa sungkan dan malu membangun fondasi yang mengabaikan meritokrasi. Prinsip anti-meritokrasi yang semestinya sudah terkubur dalam-dalam. Sejak gerakan reformasi membenamkannya, kini malah dicoba untuk dibangkitkan lagi. Setelah tercium sangat jelas pada perhelatan Pilpres 2024, aroma pembusukan demokrasi kembali terasa di rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang akan dibahas para wakil rakyat di DPR. Ada potensi besar menabrak demokrasi dan meritokrasi apabila kita mencermati betul isi pasal 55 RUU DKJ yang mengamanatkan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi seusai Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota negara. Pokok masalahnya ialah belait bahwa Dewan Aglomerasi itu akan dipimpin oleh wakil presiden. Disinilah letak potensi menabrak keahlian, mengangkangi prinsip-prinsip meritokrasi. Jika belait itu disetujui dan kemudian RUU DKJ disahkan menjadi undang-undang, sangat mungkin Wapreslah yang akan menjadi pemimpin sekaligus penanggung jawab Dewan Kawasan Aglomerasi. Wajar bila publik membaca sebagai sesuatu yang sudah dipersiapkan, sudah didesain dengan memberikan peran strategis kepada Wapres baru yang sesungguhnya. Kiranya benar belaka kecurigaan peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Lily Romli, yang menyebut bahwa posisi Dewan Aglomerasi itu hanya akal-akalan mengisi tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Wapres untuk ikut serta dalam urusan kepentingan daerah. Apalagi kalau pasal lain di RUU DKJ yang mengatur bahwa Gubernur Jakarta akan ditunjuk langsung oleh Presiden juga disetujui, makin tampaklah desain besar yang sedang dipersiapkan penguasa untuk mengontrol penuh wilayah calon mantan ibu kota itu. Dari perspektif lain, keterlibatan pusat melalui Wapres untuk ikut menggawangi kepentingan wilayah daerah juga bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Padahal prinsip-prinsip itu juga merupakan amanat reformasi yang selayaknya kita jaga bersama. Jadi, sesungguhnya tidak ada poin positif dari aturan yang ingin memaksakan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi hanya untuk memberikan peran kepada Wapres. Sudah melanggar prinsip otonomi dan desentralisasi. Bila itu dibiarkan, bakal semakin rusaklah tatanan demokrasi dan bernegara kita.